مرحبا أهلا النوادي. Namun ada beberapa dosa yang disebut di sini syahwatnya sudah mengalahkan dirinya. Seperti apa? Kasarik taglibuhu syahwah, mengambil milik orang, mencuri, korupsi. Itu adalah apa? Dorongan syahwat. Syahwat ini senang yang instan-instan, yang gampang-gampang, yang enak-enak, yang nikmat-nikmat, tapi sesuatu yang haram. Itu syahwat. Nabi katakan dalam hadis, hujibatil jannatu bil makarih, ditutupi surga itu dengan hal yang tidak menyenangkan. Apa maksud Nabi? Surga itu ditutupi dengan hal yang tidak menyenangkan karena melawan syahwat dan nafsu. Jika seseorang ingin melakukan dosa, ada beberapa dosa yang nikmat. Zina, tapi haram. Seseorang itu ketika ingin meraih surga, kenikmatan itu dia harus tinggalkan karena takut kepada Allah, maka dia dapatkan surga. Sebaliknya, an-nar hujibat bisyahwat wal ladzat. Neraka ditutupi, dikelilingi oleh syahwat. Semua yang ada nikmat-nikmat dalam konteks yang haram, itu adalah hal yang akan membawa seseorang menuju ke neraka, karena neraka dikelilingi oleh syahwat wal ladzat. Mengambil milik seseorang itu nikmat. Kenapa nikmat? Dia mengambil karena tanpa usaha dia bisa meraih keuntungan yang besar. Yang gajinya misalnya 5 juta, dia bisa ngambil sampai 100 juta, 200 juta, 300 juta dengan segala cara. Tapi kenikmatan semacam ini dampaknya adalah apa? Akan membinasakan dia di dunia maupun di akhirat. Keberkahan tidak ada. Yang didapat adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah melakukan, di sini musannif memberikan satu contoh. Mencuri. Orang itu adalah taglibuhu syahwah ala saragah. Syahwatnya sudah menguasai dirinya sehingga dia tidak bisa mengontrol. Antum jangan pikir orang-orang baik tidak punya syahwat, ada. Tapi orang-orang solihin mereka mampu mengendalikan itu. Mereka mampu melawan itu. Ya, Ibnu Hajar mengatakan, sungguh beruntung orang yang akalnya raja, syahwatnya adalah bawahannya. Kenapa? Karena akalnya mengatur syahwat. Tapi sungguh merugi orang yang syahwatnya adalah raja dan akalnya adalah bawahannya. Karena syahwat justru yang mengatur akal. Wa huwa khaif minal wali an yaghda an yuqta yaduh. Orang yang mencuri hanya takut dalam hukum Islam dipotong tangan. Dia bukan takut Tuhan. Dia takut tangannya dipotong. Tapi kaum solihin mereka melakukan sesuatu bukan takut karena hukuman, tapi yang mereka takut adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Beda. Orang yang akalnya sudah diberikan cahaya oleh Allah dan hatinya diberikan cahaya oleh Allah, ketika ingin melakukan perbuatan buruk, yang dia takut adalah Tuhan. Orang yang dikuasai oleh syahwat, maka yang dia takut adalah makhluk dan hukuman, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wal murad bil karahati huna al karahatu ad-diniyah
fala ibrata bil karahatil adiyah kaman yakrahu ayyura wa huwa ya'kul hayaan au bukhla. Yang dimaksud di sini tidak senang adalah tidak senang dalam perkara agama, berkaitan dengan hukum agama, bukan berkaitan dengan tidak senang berdasarkan adat kebiasaan. Misalnya ada orang-orang yang tidak senang ketika makan difoto. Biasa para ulama itu sebenarnya tidak senang ketika lagi mereka sedang makan kemudian difoto. Bagi mereka itu kurang baik. Tapi untuk kalangan orang biasa, hal itu biasa saja. Bahkan makanannya difoto. Bukan dia tidak senang difoto ketika makan, dia makanan itu pun difoto. Ajib, difoto. Tapi kalau kalangan ulama, mereka tidak mau ketika lagi makan difoto. Kenapa? Karena mungkin dalam ketika difoto posisinya tidak baik. Lagi buka mulu kemudian difoto dan seterusnya. Itu melawan yang namanya disebut su'ul adab, kurang baik dalam adab tersebut. Ada tokoh dulu namanya siapa, Putri Diana, diundang di Indonesia, di Jakarta sama Presiden Soeharto. Waktu itu diundang makan. Di hadapan Putri Diana ini wartawan, semua foto. Pak Soeharto mengatakan kepada Putri Diana untuk ayo silakan makan. Kata Putri Diana, bagaimana saya mau makan? Di hadapan saya ini mereka semuanya foto. Luar biasa, padahal seorang yang kita kenal bukan seorang muslimah ya. Walaupun akhir-akhirnya itu wallahu alam ya. Tapi mengenal yang namanya adab. Nah, adab ini tentu tidak semua kalangan memiliki. Bukan berarti orang lagi makan foto kemudian kita katakan kurang ajar, tidak juga. Ya, bukan. Tapi level mereka itu sudah sangat tinggi dalam memahami adab. Nah, itu yang perbedaan. Tidak senang karena adat dan tidak senang karena hukum agama. Thumma inna hadzal hadits. Kemudian juga Imam Nawawi misalnya. Imam Nawawi menyatakan bahwa kalau makan carilah tempat yang tertutup. Kenapa? Karena kalau tempat yang terbuka, ketika kita makan, ada orang fakir miskin yang lewat, dia pengen makan tapi tidak punya uang. Sedangkan dia lihat kita makan enak, keinginan dia itu tidak dipenuhi, dia melihat seperti itu, kata Imam Nawawi, maka asarnya itu, pengaruhnya itu menjadi tidak baik bagi makanan. Jadi penyakit. Kecuali kita panggil dia makan atau kita kasih dia uang. Apalagi dia betul-betul lapar. Itu. Tapi tempat tertutup tidak dilihat. Begitu. Nah, itu saya bilang tradisinya ulama, ya. Bukan berarti yang memiliki rumah makan yang indoor outdoor ya. Itu salah, tidak salah. Tapi level mereka melihat sesuatu yang jauh. Gitu. Tidak masalah, bukan masalah halal haram, buka rumah makan tempat terbuka tertutup. Tapi levelnya mereka, adabnya tinggi. Gitu. Sama halnya ada yang bertanya ke tokoh sufi Jalaluddin Ar-Rumi, tanya hukum musik bagaimana, halal apa haram? Hukum musik. Maka beliau seorang tokoh sufi, beliau menjawab tentu jawaban yang berbeda. Beliau mengatakan suara musik yang paling haram adalah sendok-sendok orang kaya ketika makan
terdengar ke telinga orang miskin yang lapar, tapi dia tidak berikan makan kepada mereka. Nah, suara musik itu yang paling haram. Nah, itu fikihnya Al-Asfiya. Thumma inna hadzal hadits rawahu Muslim fi kitabil bir wasilah min sahihi wa huwa min jawami' kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Jawamil kalam, ya. Wa alaihi madarul Islam. Ini hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab Al-Bir Wasilah, di dalam sahihnya, dan ini termasuk jawami'ul kalam, termasuk sabda Nabi yang singkat tapi memiliki makna yang sangat luas. Ada satu kitab dikumpulkan hadis-hadis jawami'ul kalim oleh ulama Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Semua kitab yang ringkas, hadis yang ringkas dijabarkan dalam satu kitab tersebut, berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu kitab khusus mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang masuk ke mukjizat Jawami'ul Kalim, ucapan yang singkat tapi memiliki makna yang sangat luas.